Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Potensi pecahnya konflik di kawasan Asia Pasifik. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pengembangan dan produksi sistem rudal balistik hypersonic Oresnik merupakan bagian penting dari respon komprehensif terhadap keputusan Amerika Serikat menyebarkan rudal jarak menengah di Asia dan Eropa Barat. Menurut Putin, Washington terus berusaha melemahkan Rusia dari berbagai penjuru dan menggunakan segala cara. Karena itu, Moskow mengambil pendekatan komprehensif terhadap ancaman tersebut. Tujuan prioritas kami adalah memastikan deteksi cepat peluncuran rudal tersebut dan intersepsinya. Pada saat yang sama, kami perlu menyederhanakan semua masalah dengan produksi seri dan penyebaran sistem serangan serupa yang diproduksi di dalam negeri termasuk yang hypersonic, kata Putin. Moskow menunjukkan kemampuan dahsyat Oresnik pada akhir November 2024 dengan menembakkan rudal balistik berhulu ledak konvensional hypersonic tersebut ke pabrik militer Ukraina di kota Dnipropetrovsk. Penampakan dari jauh Oresnik terlihat mengerikan lewat kilatan-kilatan cahaya seperti ledakan meteorit. Oresnik yang berkecepatan 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara tidak bisa dicegat sistem anti-rudal manapun saat ini. Amerika dan Rusia dulunya memiliki komitmen untuk tidak mengembangkan rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan antara 500 km hingga 5.500 km berdasarkan perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Perjanjian bilateral tersebut diadopsi selama Perang Dingin untuk mengurangi resiko perang nuklir yang tidak disengaja yang disebabkan oleh senjata semacam itu. Tapi di era Presiden Donald Trump, Amerika menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 dengan alasan dugaan pelanggaran oleh Rusia dan kebutuhan untuk bersaing dengan Cina yang tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Putin mengatakan keputusan Amerika tersebut telah merusak stabilitas strategis global. Namun begitu, Rusia memetik manfaat karena punya kesempatan mengembangkan rudal jarak menengahnya. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov menyatakan produksi massal Oresnik akan terjadi pada tahun 2025 dan kemungkinan akan menempatkan sistem rudal itu ke negara-negara mitra terkuatnya seperti Belarusia dan Korea Utara. Minggu lalu Pentagon melaporkan uji coba terbaru yang berhasil dari sistem senjata jarak menengah yang dijuluki Dark Eagle yang mencakup roket pendorong bergerak di darat yang dilengkapi dengan kendaraan luncur hypersonic. Sistem ini diharapkan mulai beroperasi tahun depan dan akan siap untuk disebarkan di pangkalan militer Amerika di Jepang dan Eropa. Inilah yang dimaksud Vladimir Putin, pergerakan agresif militer Amerika dan sekutunya yang bisa membawa dunia ke perlombaan senjata baru yang berpotensi meledakkan perang akbar di Eropa dan Asia Pasifik. Lalu seperti apa peta kekuatan militer dan geopolitik di Asia Pasifik terkait persaingan pengaruh politik dan militer antara raksasa Rusia, Amerika, dan Cina? Kita bisa dengan mudah membaca Amerika Serikat memiliki sekutu-sekutu tradisional Asia yang tercipta sesudah Perang Dunia Kedua. Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara di Asia Timur yang menjadi mitra strategis Washington dan menyediakan fasilitas pangkalan militer untuk Pentagon. Sedangkan di Pasifik, Amerika bersama Australia dan Inggris telah membentuk Pakta Militer AUKUS dengan misi sama meningkatkan cengkeraman pengaruh mereka di Pasifik guna membendung Tiongkok. Dalam upayanya mendominasi Asia Pasifik dan menahan pengaruh Cina, sekali lagi Washington telah meningkatkan pembangunan militernya di wilayah tersebut, mengandalkan sekutu regional lama dan merayu jaringan negara-negara baru dalam prosesnya. Namun begitu, ada langkah baru yang cukup signifikan ketika Amerika memulai pemindahan sebagian pasukan marinirnya dari Okinawa di Jepang ke Guam berdasarkan kesepakatan tahun 2012 untuk mengurangi beban kehadiran pasukan Amerika di pulau tersebut.
Di Jepang secara keseluruhan terdapat sekira 53.700 personil militer Amerika yang ditempatkan di sekitar 85 fasilitas udara dan laut di Honshu, Kyushu, dan Okinawa. Sekitar 70% dari pangkalan, yaitu 32 diantaranya berada di prefektur Okinawa. Di Korea Selatan, Pentagon menempatkan sekira 25.400 tentara yang berlokasi di lebih dari 70 pangkalan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir. Jumlah terbesar ada di Camp Humphreys. Sebagian kecil tentara Amerika juga ada di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara atau di dekat zona demilitarisasi kedua negara bermusuhan itu. Guam saat ini menjadi induk dari armada ke-7 Amerika di Asia Pasifik. Wilayah ini menjadi rumah bagi Joint Region Marianas yang mengembangkan pangkalan Angkatan Laut Guam dan pangkalan Angkatan Udara Anderson. Sistem rudal Aegis Guam yang terintegrasi dengan radar AN/TPV-6 baru dan sistem peluncuran vertikal tengah dibangun di Guam sebagai bagian dari sistem pertahanan udara dan rudal canggih Amerika di Pasifik. Di Filipina, Amerika Serikat pernah memiliki pangkalan udara Clark dan pangkalan Angkatan Laut Subic, tapi kemudian ditutup dan sekarang Washington serta Manila mengembangkan kerjasama pertahanan sejak 2023. Perjanjian itu memberi akses rotasional kepada pasukan Amerika ke 4 pangkalan baru selain 5 pangkalan yang sudah ada di negara itu. Sementara di Taiwan, Amerika menjalankan politik dua kaki yang secara ekstensif meningkatkan kapabilitas militer Taiwan menghadapi Tiongkok. Pentagon menyetujui pengiriman sistem rudal baru dan tank tempur utama M1 Abrams ke militer Taiwan. Sebagian kecil tentara Amerika yang dikirim bekerja sebagai instruktur militer. Di Australia, persisnya di Darwin, Amerika memiliki akses dan fasilitas rotasi tahunan hingga 2.500 marinir Amerika. Selain itu, kapal selam serang kelas Virginia akan menjadi bagian dari pasukan rotasi di HMAS Sterling berdasarkan perjanjian Australia, Inggris, Amerika atau AUKUS. Di Papua Nugini, tetangga timur Indonesia, Amerika menjalin kesepakatan pada tahun 2023 yang memberi akses pasukan Amerika menggunakan lapangan udara dan pelabuhan di wilayah Papua Nugini. Sementara di Kepulauan Fiji, Amerika dengan negara itu sedang intensif menggodok perjanjian untuk mengizinkan Pentagon menempatkan pasukan dan menyimpan peralatan militer di negara Kepulauan Pasifik Selatan tersebut. Hal menarik dalam konteks geopolitik militer di Asia adalah Jepang yang secara signifikan selama 1 dekade terakhir telah mengubah diri doktrin pasifis menjadi strategi militer yang lebih agresif. Setelah kalah di Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi subordinat Amerika dan membatasi pengeluaran pertahanan negara tersebut sekitar 1% saja dari produk domestik bruto dan menurunkan kemampuan ofensifnya. Bulan lalu, negara tersebut meluncurkan rencana militer baru yang berani yang membayangkan penggandaan pengeluaran pertahanannya dalam 5 tahun ke depan. Pendanaan baru yang jumlahnya sekira 320 miliar dolar Amerika mencakup akuisisi rudal jelajah Tomahawk dari Amerika dan pengembangan senjata hypersonic secara mandiri. Kemampuan militer Jepang yang dilipat gandakan adalah dalam kerangka strategi lebih besar menyokong pasukan Amerika dalam skenario krisis Selat Taiwan. Sementara pembangunan pangkalan pelatihan Angkatan Udara di prefektur Kagoshima menunjukkan Amerika berencana memindahkan pesawat tempur mereka lebih dekat ke Selat Taiwan. Perubahan strategi Jepang ini jelas akan mengubah lanskap politik dan militer di Asia. Tiongkok diperkirakan akan kesulitan mengembangkan perencanaan dan strategi militernya dengan beban historisnya yang sulit dilupakan. Tentara Kekaisaran Jepang secara brutal menduduki Tiongkok dan juga Korea Selatan selama paruh pertama abad lalu dan tentu Beijing tidak akan membiarkan sejarah itu kembali terulang. Meski begitu, militer Cina saat ini jelas berbeda. Cina kini memiliki angkatan darat dan udara terbesar di kawasan Asia Timur, persenjataan rudal terbesar dan tercanggih termasuk rudal balistik hypersonic. Cina juga memiliki angkatan laut dalam terbesar di dunia yang semuanya memiliki jalur pasukan yang diukur dalam ratusan kilometer, sedangkan Amerika Serikat harus membawa militernya sejauh 11.000 kilometer melintasi Pasifik. Angkatan udara Cina kini diperkuat jet-jet tempur modern generasi kelima yang diyakini sepadan dengan pesawat tempur terbaru Amerika Serikat. Jet-jet tempur Cina itu juga teruji sudah bisa diangkut dan beroperasi dari 2 kapal induk milik negara tersebut.
tensi tertinggi yang benar-benar bisa memicu konflik bersenjata besar di Asia saat ini selain di semenanjung Korea memang menyangkut Cina dan Taiwan. Rezim Joe Biden telah membuat serangkaian provokasi terutama kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taipei beberapa waktu lalu. Beijing menganggap ini adalah manuver dan provokasi paling nyata oleh Washington yang mengklaim memiliki kebijakan satu Cina. Agresifnya Amerika di Taiwan direspon pada tanggal 8 Januari 2024 saat Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengadakan latihan militer terbesar di perairan dan wilayah udara Taiwan untuk menguji efektivitas tempur pasukan Cina dalam skenario menduduki Taiwan. Tribuners, Vladimir Putin sudah memperingatkan ekspansi militer dan penggelaran rudal-rudal jarak menengah Amerika di Eropa dan Asia. Masa perang dingin yang ditandai perlombaan senjata di Eropa kini bakal terulang dan berlanjut dalam intensitas yang jauh lebih mendebarkan. Rusia sudah pasti akan beraliansi dengan Korea Utara dan Cina guna menghadapi agresivitas Amerika dan sekutunya di Asia dan Pasifik. Vietnam mungkin pada waktunya akan masuk ke aliansi ini mengingat sejarah dan kedekatan ideologis negara itu dengan Moskow. Spot konflik di kawasan pertumbuhan ekonomi yang sangat menakjubkan ini terlihat semakin nyata dan Indonesia ada di antara para raksasa yang terus bertarung. Dalam 10 tahun ke depan, kita semua tampaknya harus siap dengan segala kemungkinan peperangan yang bisa kembali mengubah lanskap Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Pasifik. Sebab semua kekuatan raksasa yang bersaing itu memiliki kemampuan senjata nuklir.